Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Tetap jaga sehat ya. Pastikan makan makanan yang bergizi dan rutin berolahraga. Tak terasa ya, 3 bulan sudah kita lalui semester genap ini. Alhamdulillah, Miss Ana senang karena walau kondisi masih tidak memungkinkan untuk bertemu, tapi teman-teman tetap semangat. Pertahankan sampai akhir ya. Buktikan kalau kita tetap bisa belajar, berkarya, dan produktif walau corona di sekitar kita. Baik, sebelum Miss Ana masuk ke pembelajaran, supaya Allah ridhoi kita semua, mari kita baca bersama-sama basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Teman-teman, Miss Ana akan memperkenalkan salah satu akhlak yang akan kita pelajari bersama. Sekaligus kita praktekkan. Akhlak apakah itu? Tepat sekali, akhlak tasamuh. Pertama-tama, kita bahas pengertiannya dulu. Apa sih tasamuh itu? Tasamuh berasal dari bahasa Arab. Jika diartikan ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, tasamuh sama dengan toleransi. Toleransi itu adalah sikap yang menjadikan manusia saling mengerti satu dan lainnya. Contoh, jika kita punya teman yang beragama lain dan dia meminta izin untuk melakukan ibadah, maka kita sebagai umat Islam yang berakhlak tasamuh, kita harus toleransi terhadapnya dengan cara memberikan kesempatan teman kita untuk beribadah sesuai keyakinannya. Selanjutnya, tahukah teman-teman mengapa kita perlu memiliki akhlak tasamuh? Mari kita buka Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 185 dan Quran surat Al-Hajj ayat 78. Miss Ana bacakan terjemahannya ya. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Teman-teman, di ayat ini Allah menjelaskan tentang hadirnya bulan Ramadan, di mana kita sebagai umat Islam diminta untuk berpuasa 1 bulan penuh. Tapi apabila ada di antara kita yang sakit atau dalam perjalanan, maka kita boleh untuk tidak berpuasa. Hanya saja nanti di luar bulan Ramadan, teman-teman diminta untuk menggantinya sejumlah hari yang ditinggalkan. Misalnya teman-teman sakitnya 3 hari nih, berarti teman-teman harus membayar puasa sebanyak 3 hari juga, gitu. Di ayat itu juga dijelaskan bahwa Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Ini adalah bentuk toleransi Allah kepada kita umat Islam dan kepada kita manusia biasa. Nah, teman-teman, kalau Allah saja sudah mencontohkan bagaimana bersikap toleransi, maka kita sebagai manusia juga harus punya akhlak toleransi terhadap saudara kita yang lain. Berikutnya, kita lihat dasar nilai yang lain, yaitu dari Al-Quran surat Al-Hajj ayat 78. Miss Ana bacakan ya terjemahannya. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu
dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia, Allah, telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasulullah Muhammad SAW itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Di ayat ini, Allah meminta kita untuk beribadah dengan sebenar-benarnya, melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Insya Allah kita bisa ya teman-teman. Semangat! Dasar nilai juga terdapat dalam beberapa hadis. Hadis itu adalah sabda atau ucapan Rasulullah SAW. Perhatikan hadis-hadis berikut ya. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, keimanan yang paling utama adalah sabar dan toleran. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah mengasihi orang-orang yang toleran ketika menjual, ketika membeli, ketika mengadili, dan ketika menuntut. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW pernah ditanya, agama apa yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Beliau menjawab, Al-Hanifiyah As-Samhah, yang mudah dan yang lurus. Hadis riwayat Bukhari. Jadi teman-teman, toleransi dalam Islam adalah puncak tertinggi budi pekerti atau akhlak. Toleransi merupakan penghapus kesalahan. Karena itulah, sebagai umat Islam kita harus memiliki akhlak tasamuh dimanapun dan kapanpun berada. Setelah tahu apa itu tasamuh, mari kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Diamalkan ya teman-teman. Semoga Allah beri kita kemudahan untuk mengamalkan akhlak tasamuh ya teman-teman, dengan tidak meninggalkan akhlak-akhlak yang lainnya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Demikianlah pembahasan tentang tasamuh. Terima kasih sudah menyimak. Miss Ana pamit. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.